Bounce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ais Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat konfigurasi port forwarding pada FortiGate menggunakan virtual IPS. Oke, langsung saja. Di sini topologinya seperti ini. Di sini terdapat web server yang ada di belakang dari FortiGate dengan IP 192.168.10.2, gateway ke FortiGate yaitu 192.168.10.1. Lalu dari FortiGate ini terhubung ke internet menggunakan IP public 202.153.1.2, di mana gateway dari IP public provider yang ada di FortiGate adalah 202.153.1.1. Oke, di sini nanti saya akan menggunakan IP public sisa dari 202.153.1.0/28 ini, yaitu 202.153.1.3 itu sebagai mapping IP dari IP local web server ke IP public 202.153.1.3, sehingga klien yang ada di internet pada saat mengakses ke 202.153.1.3 itu akan langsung di redirect ke halaman web server yang ada di belakang FortiGate ini. Oke, langsung saja di sini kita coba untuk konfigurasi di FortiGate-nya. Nah, di sini pertama kita menuju ke interface. Nah, di sini di bagian interface saya sudah melakukan konfigurasi IP address seperti ini. Yang pertama di port 1. Di sini saya berikan misalnya namanya ISP. Lalu role-nya di sini adalah 1. Lalu di sini IP address dari di sini misalnya kita bisa tentukan juga sih estimate bandwidth-nya. Misalnya 1 Mbps saja. Nah, misalnya di sini IP address-nya adalah 202.153.1.2/28 atau 240 sesuai dengan yang ada di gambar ini. Kemudian kita oke. Lalu di port 2 ini adalah port yang mengarah ke web server atau ke web lokal kita. Ini namanya lokal, saya berikan nama lokal. Lalu LAN. Di sini IP-nya adalah 192.168.10.1/24 atau 2550 seperti ini. Kemudian kita oke. Nah, berikutnya saya setting dulu untuk static root dari FortiGate ini. Di sini default root ke 0000 atau seluruh IP. Tentu saja interface-nya ke yang ISP port 1, gateway-nya ke 202.153.1.1 yaitu IP gateway dari provider. Kemudian kita oke. Nah, berikutnya kita menuju ke bagian policy and object. Nah, lalu kita menuju ke virtual IPS. Di sini kita akan membuat mapping ataupun port forwardingnya. Nah, di sini misalnya saya berikan nama web server seperti ini. Nah, interface-nya kita bisa pilih ini atau bisa juga kita arahkan ke IP eksternal yaitu IP public. Nah, IP public ini kan nempel di port 1 dari FortiGate. Maka di sini selain ini kita bisa gunakan yang ISP port 1. Jadi interface ini adalah interface yang dimana IP eksternal atau IP public yang diakses oleh klien itu dikonfigurasikan. Jadi di sini saya gunakan ISP port 1, lalu IP di sini saya gunakan yang 202.153.1.3. Map IP address tentu saja adalah IP dari si server web atau web server. Ini adalah IP real dari web servernya yaitu 10.2. Jadi IP public di mapping ke IP lokal dari si web server. Lalu di sini kita bisa gunakan port forwarding. Nah, di sini kita bisa gunakan nih untuk yang eksternal yang diakses oleh si klien, apakah ingin menggunakan port 80 atau HTTP atau bisa juga port-port yang lain. Nanti saya akan perlihatkan perbedaan antara external service port dengan map to port. Untuk sekarang saya akan samakan saja 80 dan 80. Jadi map to port ini adalah IP port asli atau
port real dari si web servernya, karena di web server ini saya hanya mengaktifkan port 80, jadi di sini saya gunakan port 80 seperti ini. Kemudian saya oke. Lalu kita menuju ke bagian IPv4 policy. Nah, di sini kita create new. Sini kita berikan saja namanya allow for forwarding. Lalu incoming interface-nya tentu saja karena ini diakses dari internet, klien mengakses dari internet yaitu port 1, maka saya pilih di sini ISP port 1. Outgoing-nya tentu saja ke ke port lokal atau interface lokal dari web server. Jadi di sini saya gunakan yang lokal port 2. Source-nya kita gunakan di sini yang all. Lalu di sini destination-nya, di sini ada pilihan virtual IP server. Nah, virtual IP server ini terbentuk secara otomatis pada saat kita tadi membuat port forwarding di virtual IPS ini. Nah, di sini kita pilih saja yang ini. Nah, ini kan kelihatan nih. External IP address 202.153.1.3 di map ke 192.168.10.2. External service portnya TCP 80 di mapping ke port dari port asli dari si server yaitu port 80. Kita pilih ini. Servisnya tentu saja karena ini hanya menggunakan HTTP, jadi saya hanya gunakan saja HTTP seperti ini. Lalu kita matikan juga NAT-nya. Saya pilih all session. Lalu di sini oke. Nah, sekarang kita akan coba akses web server ini melalui Win7 Pro ini. Ini saya akan akses ke 202.153.1.3 direktorinya DVWA. Nah, seperti ini sudah berhasil diakses. Jadi web server yang ada di belakang FortiGate ini sudah berhasil kita akses menggunakan IP public dari si FortiGate. Nah, lalu di sini saya akan perlihatkan lagi, misalnya di virtual IPS-nya saya akan ubah. Saya akan perlihatkan perbedaan antara external service port dengan map to port. Jadi map to port ini adalah IP asli dari si web server, sedangkan external service port ini adalah port yang diakses oleh klien yang dari luar, yaitu yang Win7 Pro ini. Jadi di sini saya coba misalnya ubah external service portnya menjadi port 99 seperti ini. Lalu kita menuju ke yang Win7 Pro. Tentu saja sekarang harusnya sudah tidak bisa diakses. Kita coba seperti ini. Tidak bisa karena di sini kita mengakses ke ke port 80. Jadi port yang salah. Sementara di sini kita sudah mengubah port eksternalnya ke port 99. Jadi di sini kita harus deskripsikan portnya. Sini yaitu /99/DVWA. Nah, seperti ini. Sini kita bisa lihat di sini ada port 99. Jadi port 99 ini adalah port eksternal yang diakses oleh klien agar dapat di redirect atau terhubung ke web server yang ada di belakang FortiGate. Lalu misalnya di sini kita coba lihat lagi. Saya kembalikan ke port 80. Tentu saja di sini kalau kita ingin mengakses itu harus ke port 80/DVWA. Nah, seperti ini sudah kembali ke port 80 atau HTTP. Nah, di sini kita lihat di bagian virtual IPS ini. Di sini ada juga pilihan optional filter. Jadi optional filter ini adalah untuk membatasi hanya dari source address apa saja atau service apa saja yang bisa diakses. Nah, misalnya di sini source address-nya adalah misalnya adalah IP tertentu saja, atau bisa juga kita misalnya service-nya saja. Nah, di sini saya ingin agar yang diakses itu
hanya port HTTP, atau misalnya sini saya ubah dulu. Jadi service ini adalah external port. Jadi kalau tadi kan di bagian port forwarding, pada saat saya matikan kan di sini ada external service port yang bisa diakses. Pada saat saya aktifkan, di sini hilang external portnya karena yang akan dibatasi adalah di bagian optional filter ini. Nah, misalnya saya ingin di sini hanya bisa diakses melalui port SMB misalnya. Saya masukkan seperti ini, atau port 445. Kita coba oke. Nah, pasti di sini harusnya sudah tidak bisa mengakses lagi seperti ini. Nah, di sini akan tidak dapat mengakses. Tapi kalau misalnya di sini saya ubah lagi, di sini port service-nya itu saya arahkan ke HTTP. Nah, di sini langsung bisa lagi. Nah, jadi external portnya kita bisa gunakan optional filter, atau bisa juga gunakan yang di bagian port forwarding seperti ini. Jadi itu terserah kalian ingin gunakan yang mana. Nah, misalnya lagi saya ingin agar source address-nya itu hanya IP tertentu saja yang dapat mengakses. Misalnya di sini saya hanya ingin dari IP yang bisa mengakses ke sini hanya IP 1111 seperti ini. Kita coba oke. Nah, kita coba di Win7 Pro ini IP-nya adalah, kita coba lihat. IP-nya adalah 11.2, tapi dia di NAT ke IP 130.2512. Kita coba di sini. Harusnya di sini Win7 Pro sudah tidak bisa lagi mengakses yang IP ini, karena di bagian web server ini kita sudah mendeskripsikan bahwa hanya IP 1111 saja yang bisa mengakses. Kita bisa lihat di sini terputar-putar terus. Kita ulang. Nah, ini tidak akan bisa lagi mengakses. Seperti ini, situs ini tidak dapat dijangkau. Tapi misalnya kalau di FortiGate-nya source address-nya saya ubah lagi menjadi 130.25.1.2, yaitu IP public dari si klien. Jadi di sini kita bisa lihat ini adalah IP public dari si router klien yang ini, Necrotic 130.25.1.2. Saya ubah seperti ini di FortiGate-nya. Berarti yang dapat mengakses ke web server ini hanya IP public 130.25.1.2. Kita coba di sini. Nah, di sini sudah bisa kembali. Nah, seperti ini. Jadi untuk yang optional filter ini, optional filter di virtual IPS ini untuk mengamankan, untuk menentukan IP berapa saja yang dapat mengakses ke server yang ada di belakang FortiGate yang kita lakukan port forwarding seperti itu. Jadi ini untuk mengamankan. Oke, lalu kemudian di bagian klien yang Win7 Pro ini, kita di sini kan kita sudah bisa mengakses nih ke IP dari si FortiGate ke web server dari yang ada di belakang FortiGate seperti ini. Tapi kita bisa lihat di sini saya tidak bisa melakukan ping ke IP public 153.1.3 seperti ini. Ini akan request timeout. Tapi kalau ke IP dari si FortiGate-nya 1.2 itu bisa. Nah, kita bisa lihat di sini saya bisa ping ke 1.2. Kenapa? Karena di bagian FortiGate, di bagian interface, lalu port 1, IP yang terpasang hanya IP 153.1.2 ini. Nah, kalau kita ingin agar dapat melakukan ping ke 202.153.1.3, maka kita bisa gunakan secondary IP address. Tinggal create new, pasang IP 202.153.1.3, lalu slash
32 saja atau hanya satu IP, yaitu IP ini saja. Lalu kita aktifkan yang ping saja. Jadi jangan aktifkan yang lain karena IP ini digunakan oleh si web server. Takutnya service yang kita aktifkan di sini tuh bentrok dengan service yang ada di web servernya. Nah, misalnya di sini saya cuma aktifkan ping. Oke, seperti ini. Di sini harusnya si klien sudah bisa melakukan ping ke 1.3 seperti ini. Jadi ini hanya untuk pengecekan saja bahwa IP public tersebut tidak mati. Tapi jika kita ingin lebih amannya, ya sebaiknya agar aman dari ICMP flood, sebaiknya tidak usah pasang IP yang digunakan oleh si web server ini yang di mapping ke web server. Perhatikan saja seperti ini. Sehingga otomatis di sini akan time out lagi. Jadi IP public dari yang di mapping ke web server itu tidak akan dapat dilakukan ICMP flood. Tapi tentu saja untuk seorang admin ini akan lebih menyusahkan karena admin tidak dapat melakukan pengecekan dari luar apakah IP ini itu normal atau tidak. Nah, jadi kalau kalian ingin tetap mengaktifkan IP tersebut agar dapat di-ping, tidak masalah. Untuk pengamanan dari ICMP floodnya ya gunakan saja yang IPv4 DDoS Policy sesuai dengan yang sudah saya buat tutorialnya di video sebelumnya. Silahkan lihat di channel saya. Oke, lalu di bagian virtual IPS ini juga, selain kita bisa membuat virtual IP untuk port forwarding seperti ini, kita juga bisa membuat beberapa service. Sini saya misalnya buat lagi satu. Di sini FTP misalnya, FTP server. Lalu di sini ke ISP port 1. Nah, dengan IP yang sama. 202.153.1.3. Oh, sorry, misalnya dengan IP yang berbeda. Misalnya saya ingin membuat dengan IP yang berbeda, misalnya 1.4. Ini juga di mapping ke IP yang ada di server di belakang dari FortiGate, misalnya seperti ini. Port forwardingnya misalnya IP port 21 atau FTP map ke port 21 juga seperti ini. Nah, untuk memudahkan ini bisa kita gabung ke dalam satu grup, yaitu virtual IP group seperti ini. Misalnya di sini server, misalnya, lalu di sini interface-nya kita bisa pilih saja ini atau bisa gunakan yang ISP. Lalu kita masukkan membernya, web server dan FTP server, lalu kita oke seperti ini. Sini berarti sudah ada satu virtual IP group yang berisi dua service, yaitu FTP server dan web server. Lalu di bagian IPv4 policy kita ubah. Kalau tadi kita hanya menggunakan destination-nya langsung ke IP virtual IP-nya, di sini kita bisa gunakan yang group, VIP group, yaitu server ini. Sehingga klien bisa mengakses port 80 dan juga bisa mengakses port 21. Seperti ini. Nah, otomatis dia akan dapat diakses. Nah, seperti ini. Oke, jadi seperti itu tadi cara untuk melakukan port forwarding pada FortiGate menggunakan virtual IPS. Oke, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari AIS Channel. AIS Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.